salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli Anqadimah Nafsi. Ismi Muhammad Isyam Fatul Umam. Jitu min Samumpari. Dihadirin makan. Insyaallah dihadirin laila. Salqorimu amamakum an madah. Anil madah khulasatin nahwi, yakni min babil kalam ila babil asma'in mansub, ya, ila babil asma'in mansub. Hal baik itu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Isyam Fatul Umam. Asal saya dari Samumpari. Insya Allah pada malam sekarang saya akan menyampaikan sebuah materi tentang nahwu, tentang ringkasan nahwu, dimulai dari bab kalam hingga bab asmaul mansub, isim-isim yang dinasabkan. Tapi sebelum masuk kepada materi, uridu an waqtiyakum at-tasdid. Hal araftum ma'na tasdid? Ma'na tasdid yaitu yel atau bisa juga disebut jargon. At-tasdid itu yel atau jargon. Ingat ya, yel atau jargon. Sekarang begini jargonnya. Idza aqulu lakum ma darsul an fatujibu ihya lillah arabiya bihimmatikum. Apabila saya mengucapkan ma darsul an, yang artinya pelajaran apa sekarang, maka kalian harus menjawab ihya lillah arabiya. Siap? Wahid, isnin, salasa. Mada su'an? Iya Allah Arabiya. Maratan ukhra. Mada su'an? Iya Allah Arabiya. Insyaallah pada malam sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu nahwu. Tapi bukan keseluruhan ilmu nahwu, hanya sebatas ringkasan saja dari ilmu nahwu. Yang pertama dari bab kalam, lalu nanti kepada bab isim-isim yang dirofakkan, lalu yang terakhir pada bab isim-isim yang dinasabkan. Jadi hanya 3 materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita mulai dari bab kalam. Sebelumnya, apakah dari kalian ada yang tahu apa itu kalam? Bebas, definisi dari kitab apa saja silakan. Mau dari Alfiyah silakan, mau dari Jurumiyah silakan, ataupun dari Ilmu juga silakan. Apa itu kalam? Al-kalamu wal murukabu al-mufidu bil wadi. Artinya, Rahman. Kalam adalah lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih dan memberikan pengertian yang sempurna sesuai dengan aturan tata bahasa Arab. Ya, siap, bagus. Itu kalam yang dapat kita pahami. Bahwa dari pengertian barusan ngambil dari kitab Jurumiyah. Dari kitab Jurumiyah kita bisa ambil sebuah 3 garis besar dari pengertian kalam. Yang pertama, kalam itu adalah sebuah lafaz. Ya, kalam itu adalah sebuah lafaz. Al-kalamu huwa al-lafzu. Karena yang pertama itu adalah lafaz. Lalu yang kedua, al-murakkabu, murakkab,
kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab. Yang kedua, bisa diartikan sebagai bahwa si pembicara itu mengucapkan kalimat tersebut dengan cara sadar, bukan dalam keadaan ngigau, halindur. Nah, diucapkan secara sadar. Itu maksud dari bilwaki. Jadi ada dua pengertian. Sekarang kita memasuki pada jenis-jenis kalam. Barusan kita sudah memahami apa itu kalam kita sendiri. Lalu kita masuk pada macam-macam kalam. Coba di sini siapa yang bisa menyebutkan macam-macam kalam atau jenis-jenis kalam? Silakan. Terdiri dari isim, fi'il, haraf. Betul. Kalam itu terbagi tiga. Itu yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga haraf. Sekarang apa itu isim? Dari perempuan, Siti, apa itu isim? Artinya? Kalimat anu nuduhkeun kana hati dina awakna sorangan sarta tadibarengan ku waktu dipenang-penangan. Saya ambil kesimpulan dari pengertian yang Siti sampaikan barusan secara garis besar bahwa isim itu adalah kata, benda, atau sifat. Ini secara garis besar dari pengertian isim yang Siti sampaikan barusan. Lalu sekarang fi'il. Apa itu fi'il oleh perempuan lagi? Siti Sulastri. Apa itu fi'il? Artinya? Kalimat anu nuduhkeun kana hati dina awakna sorangan sarta dibarengan ku jaman dipenang-penangan. Ya. Fi'il yang barusan disampaikan oleh Siti Sulastri secara garis besar bahwa fi'il itu adalah kata kerja. Kenapa saya mengambil garis besarnya? Supaya bisa lebih dipahami secara signifikan. Jadi supaya bisa dipahami secara cepat gitu. Oh, jadi isim itu adalah kata benda atau cepat. Lalu fi'il itu adalah kata kerja. Jadi mempermudah untuk penghafalan kita. Lalu yang ketiga haraf. Haraf itu adalah sebuah lafaz yang tidak memiliki tanda atau ciri. Jadi itu mah sebuah huruf aja gitu. Semua huruf dari huruf-huruf hijaiyah disebut haraf. Tapi yang dimaksud haraf pada kalam di sini adalah haraf yang memiliki makna tersendiri. Sebuah haraf yang memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti lafaz fi. Nah, fi. Fi ini adalah haraf. Fi ini adalah haraf yang mana artinya itu adalah di atau di dalam. Gitu. Jadi haraf suatu huruf yang memiliki makna tersendiri, bisa terdiri dari dua huruf seperti fi ini, fa dan ya, ataupun satu huruf bisa. Contohnya yang satu huruf li. Nah, li di sini memiliki arti memiliki. Salah satu artinya itu ada yang artinya memiliki atau kepemilikan, li. Hada qalamun li Zaidin. Pulpen ini milik Zaid. Jadi li ini merupakan haraf atau bisa kita artikan atau sebagai untuk mempermudah
Yang pertama penyusun kalam itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama isim. Yang kedua? Yang ketiga? Apa itu isim aja? Ini isim itu adalah kata benda atau sifat. Yang kedua fi'il. Fi'il apa artinya fi'il? Rai? Kata kerja. Lalu yang ketiga adalah harap, yang mana artinya itu adalah kata bantu atau kata penghubung dari suatu kalimat. Sekarang kita masuk kepada pengenalan dari masing-masing komponen-komponen penyusun kalam ini. Yang pertama kita berkenalan dengan isim. Setiap sesuatu pasti memiliki ciri. Gitu. Contohnya pintu. Ciri pintu apa? Nah, persegi panjang, gitu kan. Terus deh, ciri jendela di mana? Itu ciri-cirinya disebutkan. Terus ciri kursi di mana? Gitu kan. Pasti setiap sesuatu, baik benda ataupun orang, itu kan tadi isim itu nama benda atau sifat, itu kan pasti memiliki ciri. Nah, di sini ciri-ciri isim ada apa saja? Silakan yang menjawab. Ciri-ciri isim apa saja? Ya, silakan Alfa. Fal ismu yuraku bil qobdi wa tanwini wa duhulil anifi wa lami wa hurufil qobdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal bamu wa taku wa lamu wa huruful qasami wa yamin wa al wawu wal bamu wal kaku wa taku. Barusan yang Alfa sampaikan bahwa ciri-ciri isim itu yang pertama fal ismu yu'rafu bil khofdi. Nah, jadi isim itu yang pertama cirinya itu ber-i'rab atau berharkat, ber-i'rab khofad. Nah, ini ya, ber-i'rab khofad atau berharkat kasroh. Ciri umum. Sekali lagi ini ciri umum dari i'rab khofad adalah kasroh. Ini ciri umum, padahal masih banyak ciri-ciri i'rab khofad. Ada yang pakai iya, ada yang pakai harfu nun, nanti dalam fi'il masih banyak. Jadi ciri secara umum dari i'rab khofad itu adalah kasroh. Nah, itu yang pertama, isim itu ber-i'rab, bukan ber-i'rab, jadi bisa itu ber-i'rab khofad. Lalu yang kedua, yu'rafu bil khofdi wa tanwini, bertanwin. Nah, lalu yang ketiga, wa dukhulil alif wal lam, bisa dimasuki alif lam. Dimasuki alif lam. Lalu yang keempat, selanjutnya bisa dimasuki haraf khofad. Apa saja haraf khofad? Tadi disebutkan oleh apa? Dari mulai min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, ba'u, wal, kafu, wal, lamu sampai ke lam. Li, yang tadi ya, yang tadi li. Itu adalah haraf-haraf khofad. Lalu yang kelima, ciri isim yang kelima itu bisa dimasuki haraf qasam atau haraf sumpah. Tadi huruf-hurufnya itu ada 3. Yang pertama wawu, yang kedua ba, yang ketiga. Contohnya wallahi, kan? Wallahi artinya itu apa? Demi Allah. Jadi sumpah dipakai untuk tatkala kita mengucapkan sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Lalu yang sekarang isim sudah tamat ya? Bisa dipahami ciri-ciri isim? Bisa? Bisa. Sekarang kita masuk kepada
Silakan siapa yang tahu dari ciri-cirinya? Silakan Ayu. Wal fi'lu yurafu biqad wasini wa sawfa wa ta'itani sakinah. Siap. Yang pertama, ciri fi'il itu adalah wal fi'lu yu'rafu. Nah, fi'il bisa diketahui yang pertama dimasuki qad. Contoh dalam surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nah, ada. Berarti ini adalah fi'il. Sebab mengapa di sini bisa disebut fi'il? Karena sebelumnya ada huruf qad. Sudah pasti otomatis bahwa kata ini adalah fi'il. Lalu yang kedua, biqad wasini, sin. Contoh, kala saya lamun. Ada huruf sin? Ada. Nah, ini huruf sin. Sa. Maka pasti otomatis kata yang sesudah sin itu disebut fi'il. Kepada sin. Lalu yang ketiga, sini wasaufa. Saufa. Kala saufa ta'lamun. Saufa ta'lamuna. Ada huruf saufa? Lalu ada kata setelah huruf saufa, maka ini disebut fi'il. Tadi yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga saufa, yang keempat dimasuki ta tanis sakinah. Ta jenis muannas yang sukun. Ya, sekali lagi, ta tanis sakinah itu adalah ta untuk jenis muannas, jenis kelamin perempuan yang sukun. Contoh, nasorot, ini ta tanis sakinah. Ta yang menjadi ciri muannas, ciri kemuannasan, lalu berangkat sukun. Maka ini adalah fi'il. Ya, ini ciri-ciri fi'il yang pertama tadi qad, sin, saufa, lalu ratani sakinah. Bisa dipahami dari ciri-ciri fi'il barusan? Oke, kita lanjut pada ciri-ciri harap. Lalu sekarang pada ciri-ciri harap. Nah, harap. Silakan yang mau menjawab bagaimana itu ciri-ciri harap. Siapa? Silakan. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harap dalam kitab judulnya disebutkan barusan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Harap itu tidak memiliki tanda. Tadi disebutkan bahwa ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi harapnya berdiri sendiri dalam cirinya, gitu maksudnya. Memang tidak ada ciri, cuman bisa terlihat apabila dia menjadi penghubung bagi suatu kalimat, baik kalimat isim maupun kalimat fi'il. Tadi kan dalam pengertian yang awal tadi bahwa harap itu adalah kata penghubung, itu suatu kalimat, kata bantulah istilah nama, itu harap. Bisa dipahami?
pembagian sampai ciri-ciri bisa dipahami? Tamat sudah bab kalam. Sekarang kita masuk kepada bab tentang isim-isim yang dirofakkan. Dalam kitab Jurumiyah, isim-isim yang dirofakkan itu ada 7. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar, yang ketiga fa'il, yang keempat aqulu ladina bisa fa'iluhu atau bisa disingkat sebagai naibul fa'il. Yang kelima isim kana. Lalu yang keenam khobar inna. Asli ini kana wa akhwatuha, ya ge, ini juga sama inna wa akhwatuha. Yang keenam, lalu yang terakhir yang ketujuh adalah tawabi'. Tawabi' itu adalah pengikut pengikut dari isim sebelumnya. Ada berapa tawabi'? Tawabi' itu ada 4. Yang pertama namat, yang kedua ataf, yang ketiga taukid, yang keempat badal. Naat menjadi pengikut dari manqutnya. Naat itu adalah sifat, maka manqut itu adalah yang disifati. Lalu ataf mengikuti kepada maktub alaihnya. Lalu taukid mengikuti pada muakarnya. Badal mengikuti pada mudal minhunya. Jadi tiap kata ini mengikuti isim yang sebelumnya. Itu isim-isim yang dirofakkan ada 7. Yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? At-tawabi'. Tawabi' terbagi menjadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya di sini hanya menyebutkan secara garis besar. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu apa itu mubtada, apa itu khobar, sampai kepada tawabi', sampai ke badal. Jadi saya pada malam hari ini hanya bisa menjelaskan, menerangkan secara garis besarnya saja, jenis-jenisnya saja gitu. Tidak sampai kepada apa itu mubtada, bagaimana ciri mubtada, apa saja pembagian mubtada. Nanti itu di pertemuan berikutnya. Lalu sekarang masuk pada isim-isim yang dinasobkan. Isim-isim yang dinasobkan itu ada 15. Banyak ya, ada 15. Mengapa demikian? Karena kan tadi isim yang dirofakkan itu identiknya kepada fa'il. Isim yang dirofakkan itu biasanya identiknya kepada fa'il, yaitu pelaku. Biasanya pelaku mah suka kelihatan hanya segelintir orang gitu kan. Pelaku hanya segelintir orang, tapi objek dari pelaku yaitu korban biasanya suka banyak. Suatu peristiwa terjadi kemarin, yang baru-baru kemarin tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, gitu kan? Sriwijaya Air itu kan sebagai pelaku, gitu kan? Kalau disebut sebagai pelaku pesawat, gitu kan? Lalu korbannya siapa? Ada beberapa puluh orang kan? Termasuk pilot dan co-pilotnya juga menjadi korban. Jadi biasanya makanya di sini isim yang nasab itu banyak karena yang menjadi korban itu biasanya suka banyak. Masuk. Yang pertama, isim yang dinasabkan itu maf'ul bih. Yang
kedua masdar atau nama lainnya maf'ul mutlak. Nama lain dari masdar itu adalah maf'ul mutlak. Yang ketiga apa? Dorob zaman dan dorob makan ya. Atau nama lainnya itu maf'ul fi. Kalau ini maf'ul bi, kalau sekarang maf'ul fi. Yang keempat apa? Ha. Yang kelima? Tamyiz. Yang keenam? Mustasna. Lalu yang ketujuh? Simla. Yang kedelapan? Munada. 9? Khobar kana. 10? Isim inna. 11 maf'ul min ajli. 12 maf'ul ma'ah. 13 at-tawabi'u lil mansubi. Yang tadi atap, badal, taukid, na'at. Kenapa 13? Tadi katanya 15. Karena yang pertama tadi dorong zaman dan dorong makan dipisah, kita menjadi 14. Lalu satu lagi? Lalu satu lagi mana? Katanya tadi 15. Ya, isim yang dinasabkan itu kan tadi katanya ada 15, ada 15 macam. Ini ada 13. Tadi ditambah katanya dorong makan bisa jadi 14. Satu lagi mana? Apa satu lagi? Yang ke-15 itu adalah kita sebagai korban. Anu dililiurna. Kan kata saya yang pertama tadi kata yang saya ucapkan bahwa isim yang dinasabkan itu identiknya pada korban. Maka yang ke-15 itu adalah kita sebagai korban yang dipusingkan. Coba apa satu lagi tidak ada. Tapi disebutkan 15, silakan lihat di judulnya. Ada 15 tapi yang ke-15 itu apa? Jadi kita sebagai korban yang dipusingkan. Mana yang ke-15? Nah itu. Sim yang dinasobkan. Nah, tamat materi yang saya sampaikan. Nanti kita ulas minggu berikutnya tentang dari tadi isim yang diropakan, mubtada itu apa, sama itu apa. Lalu sekarang isim yang dinasabkan, maf'ul itu apa. Nanti kita pelajari di minggu yang akan datang. Ya. Alhamdulillah materi kita sudah tamat. Sekarang saya mempunyai sebuah lagu. Yang mana lagu ini menerangkan atau isinya itu menerangkan tentang yang barusan saya bahas. Dimulai dari kalam, pengertian kalam, lalu sampai kepada isim-isim yang dinasabkan ini. Silakan telah saya bagikan kertas tadi, silakan bisa dilihat. Judulnya itu lagu ilmu nahwu. Kenapa saya ngambil judul lagu ilmu nahwu? Karena memang isinya itu memuat tentang ringkasan ilmu nahwu. Mari sekarang kita bernyanyi sambil merefresh otak kita, ketegangan kita kalau belajar barusan. Dengarkan, simak baik-baik. Saya satu kali, kalian satu kali nanti. Siap, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Ayo kawan kita semua belajar membaca kitab. Jangan sampai bodoh, bodoh itu tak ada gunanya. Jangan sampai tolol, tolol
diakhiri oleh tak tangis yang mati. Semua ini mari kita cermati. Silakan, 1, 2, 3. Rukunnya kalam semua ada 4, berupa lafaz juga berbahasa Arab, tersusun harus bisa memahamkan, itulah rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi 3, satu kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, ketiga harta punya tanda. Tanda isim ada di awalnya huruf-huruf yang juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa di depan. Mari kita hafalkan itu semua. Tanda fi'il ada 4, banyaknya diawali oleh qadsin juga saufa, diakhiri oleh tak tanis yang mati. Semua ini mari kita cermati. Lanjut, sekarang pakai nada lagu India. Nah, pakai lagu India yaitu nada Tunghiro. Pasti pada tahu ya, lagu Tunghiro. Siap. Gimana nadanya lagu Tunghiro? Isim yang rofa 7 banyaknya, 1 mubtada 2 khobarnya, naibul fa'il beserta fa'il, isimnya kana, khobarnya inna, dan yang terakhir isim yang
mereview aja materi yang sudah saya